Benih atau bija yang dimaksud ini adalah kode genetik rohani yang bisa dikodifikasi untuk menghasilkan makhluk-makhluk yang berbeda, mulai dari dewa, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, hingga bakteri dan virus. Om Swastiastu. Video ini akan mengajak Anda kembali melihat bumi 300 juta tahun yang lalu. Kita dapat mengukur jarak waktu yang sangat panjang ini dari dua sudut pandang, yakni dari ilmu geologi dan dari lini masa Purana. Secara geologi, masa ini jatuh pada periode awal Jurassik, saat bangsa reptil dinyatakan mulai berevolusi menjadi dinosaurus yang lebih besar. Pada masa ini, suhu bumi mengalami peningkatan, yakni sekitar 35 derajat Celcius. Ini tentunya bisa membuat Anda meringkuk di depan AC atau kipas angin Anda sepanjang hari jika itu terjadi saat ini. Namun demikian, kadar oksigen dan tekanan udara lebih besar, sehingga membuat badan makhluk hidup tumbuh menjadi raksasa. Di sisi lain, secara garis waktu Purana, masa 300 juta tahun yang lalu jatuh pada Manwantara ke-6, yakni Caksusa Manwantara. Di Manwantara inilah sebuah kejadian besar terjadi, yakni lahirnya bangsa ular dan musuh abadinya, yakni Garuda. Prajapati Kasyapa adalah putra Maharsi Marici. Maharsi Marici sendiri adalah putra Dewa Brahma, pencipta alam material ini. Sebagai seorang prajapati seperti ayahnya, Resi Kasyapa diberikan kekuatan khusus untuk menghasilkan benih yang mampu membentuk keturunan berbeda spesies. Dalam istilah Sanskerta, benih ini disebut bija. Bija berbeda dengan kromosom. Bija adalah kumpulan kode genetik universal yang bisa dibentuk menjadi cikal bakal makhluk hidup apa saja. Dalam Veda Bhagavad Gita, Tuhan Sri Krishna bersabda, Aham bija pradah pita. Aku adalah ayah tertinggi yang memberi benih. Benih atau bija yang dimaksud ini adalah kode genetik rohani yang bisa dikodifikasi untuk menghasilkan makhluk-makhluk yang berbeda, mulai dari dewa, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, hingga bakteri dan virus. Sama halnya ketika seseorang menulis pesan. Di masa lalu, orang bisa mengingat pesan itu tanpa menulisnya. Jadi pesan itu tersimpan sebagai ingatan. Kemudian pesan itu juga bisa ditulis dalam kertas atau lontar. Saat teknologi makin canggih, pesan yang sama bisa dikirim lewat email atau WhatsApp. Begitu juga kode genetik dalam bija ini. Di kalangan para dewa, bija yang mengandung kode-kode genetika ini tidak berbentuk untaian kromosom seperti manusia, binatang, atau tumbuhan. Karena itulah bangsa dewa bisa menikah dengan manusia dan menghasilkan keturunan pada masa lampau, walaupun kelihatannya ini mustahil dari sisi ilmu biologi. Sesungguhnya kromosom dalam DNA adalah media tulis yang terbuat dari unsur material yang lebih kasar berupa molekul protein. Sementara itu kode genetika dalam tubuh para dewa tercetak dalam unsur-unsur material yang lebih halus. Resi Kasyapa memiliki belasan istri yang melahirkan spesies-spesies makhluk hidup yang berbeda. Ada yang melahirkan bangsa serangga, bangsa mamalia, bangsa ikan, bangsa makhluk karnivora, virus dan bakteri, tumbuh-tumbuhan, malaikat, dewa, hingga bidadari. Salah satu istri Resi Kasyapa adalah Dewi Kadru, yang adalah salah satu anak perempuan Prajapati Daksa. Suatu hari Kadru meminta 1000 telur dari suaminya. Resi Kasyapa memberinya 1000 butir telur untuk dijaga. Dari telur-telur itu, menetaslah 1000 ular yang menjadi leluhur dari bangsa ular, reptil, dan naga. Ular-ular itu dipimpin oleh Vasuki. Melihat Kadru telah memiliki 1000 anak, Winata, salah seorang istri lain Resi Kasyapa, meminta anugerah 2 butir telur. Resi Kasyapa memberinya 2 telur yang bercahaya cemerlang. Karena melihat anak-anak Kadru telah lahir, Winata tidak sabar. Kemudian salah satu telur dipecahkannya. Dari dalam telur itu muncul sosok burung yang amat perkasa. Cahayanya secemerlang cahaya fajar, dan kekuatannya seperti petir.
Namun sayang karena burung ajaib itu lahir sebelum waktunya, dia tidak memiliki kaki yang sempurna. Burung surgawi ini kemudian diberi nama Aruna dan menjadi kusir kereta Dewa Surya. Anda bisa melihat cahaya Aruna yang berwarna keemasan tepat sebelum matahari muncul saat fajar. Hindu Times Channel kini memiliki fitur Join Member. Dengan mengklik Join Member di bawah video ini, Anda mendapatkan fitur-fitur konten yang lebih eksklusif. Anda dapat memilih salah satu di antara 3 fitur member kami, yakni Kanista, Madhyama, dan Utama, sesuai kebutuhan Anda. Sebelum video ini kita lanjutkan, kami menawarkan beberapa jenis merchandise untuk Anda. Kami menyediakan t-shirt, tote bag, dan majalah Hindu Times edisi 13 hingga 15. Untuk membeli secara online, silakan klik link pada kolom deskripsi. Karena itu Aruna menjadi tanda awal dimulainya hari dalam kalender Hindu. Waktu ketika cahaya Aruna muncul setiap pagi disebut Arunodaya dan merupakan waktu yang mujur. Telur kedua milik Dewi Winata akhirnya lahir setelah beberapa waktu. Dari dalam telur itu muncul burung perkasa lain yang bercahaya sangat terang. Burung itu dinamai Garuda. Karena dia lahir sebagai putra Winata, maka dia disebut Wainateya. Karena dia memiliki bulu keemasan yang amat indah, maka dia disebut sebagai Suparna. Dan karena dia dapat terbang secepat pikiran, maka dia disebut Mahawega. Uniknya peristiwa kelahiran Garuda yang adalah spesies burung dan anak-anak Kadru yang adalah leluhur spesies ular dan reptil memiliki hubungan yang mirip dengan taksonomi dinosaurus. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa masa kelahiran Garuda terjadi sekitar 300 juta tahun yang lalu, bersamaan dengan awal zaman dinosaurus. Faktanya dalam ilmu paleontologi dikenal ada 2 golongan dinosaurus, yakni dinosaurus yang berkerabat dengan burung dan dinosaurus yang berkerabat dengan reptil. Golongan dinosaurus yang memiliki ciri-ciri burung disebut Ornithischian, sementara yang memiliki ciri-ciri reptil disebut Saurischian. Dari kedua golongan besar dinosaurus ini tersebar ratusan spesies yang merajai bumi selama 200 juta tahun. Belakangan para ilmuwan berspekulasi tentang apakah dinosaurus sejatinya memiliki bulu atau hanya bersisik. Spekulasi ini muncul karena hampir tidak ada bukti bulu badan dinosaurus berupa fosil yang terawetkan. Akan tetapi belakangan mulai ditemukan bukti-bukti fosil dari beberapa spesies dinosaurus yang ternyata memiliki bulu seperti burung. Dilihat dari kisah sejarah lahirnya Garuda dan Wasuki, kita dapat mengambil hipotesis sederhana bahwa golongan dinosaurus Ornithischian bisa jadi memang memiliki bulu seperti burung, karena ciri-cirinya mendekati burung. Sementara itu dinosaurus Saurischian bisa jadi memiliki sisik seperti reptil pada umumnya, karena ciri-cirinya yang mendekati reptil. Pastinya ketersinambungan antara kisah kelahiran Garuda dan Wasuki dengan adanya 2 golongan dinosaurus pada masa yang relatif sama tentu bukanlah kebetulan. Catatan-catatan sejarah Purana telah menyebutkan bahwa peradaban manusia telah ada di bumi sejak awal ciptaan. Jadi kemungkinan besar manusia memang pernah hidup bersama dinosaurus pada era Manwantara ke-6. Semua kejayaan dinosaurus ini akhirnya musnah karena pralaya sebagian pada akhir Manwantara ke-6 atau akhir zaman Kretasius menurut periode geologi modern. Anda dapat menonton kisah selengkapnya di video Dinosaurus menurut Weda. Mari kita kembali ke kisah Garuda. Suatu hari Dewi Winata dan Kadru bertaruh. Keduanya menebak apa warna bulu ekor kuda Ucaisrawa. Kuda Ucaisrawa adalah kuda putih bersih yang keluar dari lautan susu sebagai hasil pengadukan lautan oleh para dewa dan asura. Kuda ini dinyatakan sebagai kuda putih tanpa noda bagaikan susu murni. Namun baik Kadru maupun Winata tidak pernah melihat kuda ini secara langsung. Mereka bertaruh. Yang kalah harus menjadi pelayan yang menang taruhan. Winata menjawab bahwa bulu ekor Ucaisrawa berwarna putih. Kadru menebak sebaliknya, yaitu hitam. Kemudian tatkala Kadru mengetahui bahwa tebakannya ternyata salah, dia menyuruh Wasuki dan adik-adiknya untuk menyembur ekor kuda surgawi itu dengan bisa sehingga menjadi hitam. Dengan demikian, Kadru menang dengan cara licik.
Winata akhirnya menjadi pelayan Kadru. Bagaimana kelanjutan kisah ini? Bagaimana Garuda akhirnya bisa menjadi kendaraan Sri Wisnu yang agung? Nantikan lanjutan kisahnya hanya di Hindu Times Channel. Om Santi 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 Om.